Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya barisan aritmatika. Nah, apa sih itu barisan aritmatika? Kenapa kita mesti membahas ini gitu ya? Nah, barisan aritmatika itu adalah pertama itu berasal dari dua kata ya, barisan dan aritmatika. Barisan itu artinya adalah angka-angka yang disusun atas pola-pola tertentu. Sedangkan aritmatikanya itu berbicara polanya. Nah, gimana tuh maksudnya tuh? Misalkan gini, kita punya bilangan 2,3, jangan 5 ya. Misalkan 2,3, 2,4, 6, 8, 10, 12. Nah, kalian kalau ngelihat pola barisan ini, kalian tuh pasti akan lihat bahwa ini tuh pasti disusun dengan pola-pola tertentu. Nah, aritmatika itu adalah nama polanya gitu. Bagaimana tuh pola aritmatika? Pola aritmatika itu dengan cara kita tuh menambahkan suatu bilangan dengan bilangan yang lain. Jadi sini tambah sini tambah dua, tambah dua, tambah dua. Jadi itu cara supaya barisan ini bertambah terus itu dengan cara apa dengan berlanjut terus dengan cara ditambah gitu. Tambah dua, tambah dua, tambah dua, tambah dua dan seterusnya. Kayak gitu ya. Atau misalkan juga bisa barisan aritmatika itu dikurang gitu ya. Misalkan di sini ada 40,37, 34, 31, 28,25, 23, 22, 19 dan sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah dengan cara dikurang. Jadi barisan aritmatika itu dikembangkan dengan cara ditambah atau dikurang gitu ya. Tambah atau dikurang gitu. Ini kan dikurangi 3, 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 dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang gimana sih cara kita nentuin misalkan ini ya. Ini kan kalau saya nanya angka yang ke 100 gimana? Angka yang ke 100. Ini anggap aja U1 suku pertama, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, U4 suku keempat, U5 suku kelima dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang saya mau nanya berapa itu U100 gitu ya. Gimana cara kita nyari U100 gitu? Apakah kita mau lanjut terus sampai 100, 2, 4, 6, 8, 10 sampai 100 kali? Kayaknya nggak mungkin ya. Karena pasti capek. Saya juga pasti, aduh kayak capek nih pasti. Ngitung kayak gitu saya juga nggak mau gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita dapat U100 gitu ya. Nah, sekarang kita berpikir pola variabel, bukan berpikir pola angka gitu ya. Karena kalau angka kita nggak akan dapat generalnya atau bagian umumnya, tapi kalau kita berpikir dengan pola variabel, kita akan nemu polanya gimana. Misalkan gini, di sini ada bilangan A. Nah, yang namanya barisan aritmatika itu pasti ditambah gitu ya. A, lalu di sini ada A tambah B gitu ya. Kan ditambah B gitu ya. A tambah B lagi, jadinya A tambah 2B, tambah B lagi jadinya berapa? A tambah 3B gitu ya. Tambah B lagi jadi berapa? A tambah 4B gitu ya. Dan seterusnya, betul nggak? A tambah 5B, A tambah 6B gitu ya. Nah, dan seterusnya gitu ya. Tambah B, tambah B. Nah, sekarang gini, U1 itu sama dengan A. Atau kita boleh bilang A tambah 0 dikali B juga boleh. U2 itu sama dengan A tambah B. Artinya A tambah 1 kali B gitu ya. Nah, U3 itu adalah A tambah 2 dikali B. U4 itu adalah A tambah 3 dikali B. U5 itu adalah A tambah 4 dikali B. Nah, dari kesimpulan ini kita dapat apa? Kita tahu bahwa kalau ini 1, ini 0. Berarti dikurang 1 ya. Kalau ini 2, ini 1. Berarti dikurang 1. Kalau ini 3, ini dijadinya 2. Dikurangi 1 lagi. Kalau ini 4, maka di sini jadinya 3. Kalau di sini 5, maka di sini jadinya 4. Maka kalau di sini UN, di sini gimana? A tambah apa dikali B. Kan dikurang 1. Berarti, atau sama dengan ya, N dikurang 1 gitu ya. UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Kayak gitu. Karena kita lihat pola bahwa ini selalu dikurang 1. Maupun berapapun sukunya, pasti kalau U5 jadinya A tambah 4B, kalau U4 jadinya A tambah 3B, artinya adalah angka yang di sebelah B atau yang dikalikan dengan B itu pasti harus dikurang 1 dulu. Kalau itu N, maka harus dikurangi 1, maka N kurang 1 dikali B. Gitu ya. Nah, sekarang balik ke yang tadi. 2,4,6,8, 10, dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang saya mau cari U100 berapa?
Berapa itu U100? Ya gampang aja. Berarti kan kalau U100 kan ini ya, lihat, ini kan 2. Berarti kan ini kan adalah awalan ya. Ini kan adalah A. A sama dengan 2. Nah, kalau ini jadinya tambah 2, tambah 2. Nah, pertambahannya itu sama dengan B-nya. Ini B-nya gitu ya. Ini B-nya. Berarti kan A-nya 2 tambah sama N-1 kali B kan. B-nya adalah 2 gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kan 2 tambah N-1 kali 2. Kan N-nya sama dengan 100 gitu ya. Maka kan jadinya 2 ditambah sama 2 dikali sama N-1. Ya, 100 kurang 1. Gitu ya. Jadinya adalah 2 ditambah sama 99 dikali 2. Betul ya? Jadinya adalah 2 ditambah sama 198. Atau ini sama dengan berapa? Ini sama dengan 200 gitu ya. Maka kalau kita cari U100 itu sama dengan 200 gitu. Itu ya caranya, gampang ya. Atau misalkan misalkan tadi ya 40, di sini ada 40,37, apa 34 dan seterusnya gitu ya. Ini kan berarti kan dikurangi 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya kita nemuin misalkan U200 misalkan. Berapa U200? Nggak tahu. Tapi ya kita jangan langsung jawab nggak tahu gitu ya. Karena kan di sini ada data A. A-nya sama dengan 40. B-nya sama dengan minus 3 gitu kan ya. Maka kan jadinya kalau kita nemuin U200 berarti kan kalau UN sendiri kan apa sih? UN kan sama dengan A ditambah N-1 kali B. Betul ya? Jadi ya udah A sama dengan 40 tambah N-1. N-1. Berarti kan kalau U100 ya, berarti kan N-nya diganti 100 gitu ya. Sorry, ini kan 200 ya. Kalau kita mencari U200, maka jadinya ya U200 sama dengan 40 tambah N-1 kali B. N-nya sama dengan 200 dikurangi 1 dikali minus 3. Gitu ya. Nah, gampang aja kalau udah begini, jadinya 40 ditambah sama, atau bisa juga gini, 40 ditambah sama, nah ini kan 200 kali min 3 nih, jadinya adalah minus 600. Min 1 kali min 3 jadinya tambah 3, gitu ya. Jadinya adalah 43 dikurangi 600, gitu ya. Berapa 43 kurangi 600? 557. Tapi kan ini kan minus, jadinya minus di sini. Gitu. Hasilnya adalah 557, gitu. Nah, kalau gini kan enak ketemu ya, gitu. Walaupun kita nggak harus cari sampai 200 kali, gitu kan ya. Kita tinggal pakai rumus UN aja langsung nemu, gitu. Nah, sekarang nggak selalu ya pertanyaan-pertanyaan itu lurus kayak gini, gitu. Kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan itu yang nggak lurus. Misalkan gini, kita nggak selalu tanya U200, kadang-kadang gini, ada misalkan gini, U6 sama dengan 5, U3 sama dengan 2. Berapakah UN? Gitu, misalkan UN ini berapa? Gitu ya. Nah, kan UN itu kan sama dengan apa sih? A ditambah sama N-1 kali B kan. Nah, kalau kita jawab ini doang otomatis salah gitu ya. Karena di sini masih A sama B-nya kita nggak tahu gitu. Nah, sekarang dari data-data ini kita harus cari berapa itu A sama B-nya gitu. Nah, kalau gini gampang aja kan. U6 itu apa sih? U6 A ditambah sama N-nya diganti sama 6. 6 dikurang 1 kan jadi 5 ya. A ditambah sama 5B. 6 dikurangi 1 gitu istilahnya. Nah, ini sama dengan 5 gitu ya. Kalau U3 itu sama dengan A ditambah sama 3-nya dikurangi 1 jadinya 2B sama dengan 2. Itu kan kalau dikurangi jadinya adalah A-nya habis, 3B sama dengan 3. Nanti B sama dengan 1. Nah, kita udah nemu nih B sama dengan 1. Nah, kalau A-nya berapa? Ya, A-nya tinggal kita cari kan A sama dengan 2 dikurangi 2B. Nah, kan 2 dikurangi sama 2B, 2 dikali 1 gitu ya. Jadinya A-nya sama dengan 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Maka nanti UN itu sama dengan A-nya 0, nggak usah tulis N-1 kali B, N-1 dikali 1. Gitu ya. Atau sama dengan ya N-1 gitu. Jadi UN sama dengan N-1. Gampang ya? Gampang ya? UN sama dengan N-1. Gitu. Nah, ini adalah tipe-tipe soal yang mungkin kalian temui ketika kalian ujian. Jadi saya memperingatkan caranya tuh begini gitu ya. Jadi kita nggak langsung kita tuh nggak harus ngerjain soal yang tuh lurus-lurus aja. Kadang ada beloknya sedikit. Nah, ini adalah pembelokan yang saya bilang tadi. Soal-soal tipe kayak gini adalah soal tipe belok. Ya. Tapi ya ini bisa dikerjain. Nggak mesti kalian lewatin gitu ya.
Gitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.